Nah, kalau kawan-kawan melihatnya itu mahal, justru saya melihatnya ini peluang bisnis ya. Jadi kalau kawan-kawan mengalami pipanya berkerak, berarti saya yakin tetangga-tetangga sana pun pipanya pada berkerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa orang bertanya tentang bagaimana mengatasi pipa air yang berkerak, bagaimana membersihkannya. Nah, di Batam sendiri saya tidak pernah mengalaminya karena cenderung bersih ya air di sini. Meskipun tidak bersih 100%, tapi tidak ada endapan terutama pengkerakan gitu ya. Nah, ini biasanya ya kerak ini terjadi di daerah yang mengandung kapur ya. Contohnya kalau di Jawa itu sepanjang misalkan dari Gresik sampai Tuban. Nah, di sana itu banyak berjajar gunung-gunung kapur ya. Sehingga di sana pun ada penambangan kapur yang mana menjadi bahan baku semen ya. Jadi di sana akhirnya banyak pabrik semen gitu. Kemudian di daerah Sulawesi itu di daerah Semen Bosowa sampai Semen Tonasa, di sana juga ya banyak gunung-gunung kapur gitu. Nah, di daerah yang bergunung kapur seperti itu, kemudian airnya biasanya juga memiliki kandungan mineral yang tinggi ya. Jadi mineral ini artinya apa? Kalau dia udah mengendap, dia berbentuk kapur juga akhirnya. Jadi apa sih yang menjadi musuh kapur? Itu adalah asam ya. Jadi kita bisa menggunakan cairan asam, tentu saja kita usahakan yang tidak berbahaya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara membersihkannya, ada baiknya saya bagikan dulu kenapa sih kok pipa itu bisa berkerak ya. Jadi dasarnya itu seperti ini kawan-kawan. Pipa air itu kan memiliki penampang yang seperti ini ya. Kemudian air mengalir ya, memasuki pipa seperti ini. Nah, aliran air yang teratur itu disebut dalam bahasa Inggris itu laminer. Kalau alirannya tidak teratur itu disebut dengan istilah turbulence ya. Nah, aliran laminer kalau dia melewati sebuah pipa ya, maka yang tadinya kecepatan yang di tengah ini ya, misalkan kecepatannya 10 ya. Jadi kalau dia melewati pipa dan diameternya cukup besar ya, maka di sini terjaga tetap 10 kecepatannya ya. Nah, sedangkan air yang mendekati atau bahkan nempel di permukaan dalam pipa, maka dia kecepatannya menjadi 0 ya. Jadi yang menempel sama pipa ini kecepatannya 0 ya. Nah, seperti ini. Kemudian semakin dia menjauh dari pipa, dia akan semakin besar. Kemudian semakin besar dan akhirnya ya sebesar ini. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau di sini ada yang kecepatannya rendah bahkan menjadi 0 ya. Nah, kawan-kawan bayangkan ya, air mengalir itu kan membawa kandungan padatan ya, yang mana biasanya diukur dengan istilah TDS ya. Jadi kawan-kawan yang tinggal di daerah yang airnya berkerak, coba diukur TDS-nya berapa, biasanya akan tinggi ya. Nah, kandungan padatan ini ya kalau di daerah yang berkapur itu ya biasanya kalsium ya, bahan dasar kapur ya kan. Nah, kalsium ini harusnya ya, padatan-padatan ini harusnya mengalir terus ke sana ya kan, sampai ke pemakaian, ke ember, ke bak mandi, ke mesin cuci dan lain-lain. Nah, sementara partikel-partikel padatan yang mendekati permukaan dalam dari pipa, dia berhenti ya. Karena apa? Kecepatan di sini 0. Nah, kemudian makin banyak yang berhenti karena tiap hari digunakan ya. Lama-lama dia membentuk lapisan tipis. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak hanya di bawah ya, dia juga di atas karena sifatnya partikel-partikel ini memiliki sifat adhesi ya. Dia akan nempel ke permukaan yang dilewatinya ya, terutama yang kecepatannya 0 tadi. Sehingga di seluruh permukaan dalam pipa ini akhirnya terlapisi oleh mineral tadi, atau kalsium, atau padatan tadi. Nah, disitulah mulailah terjadi pengkerakan ya. Jadi pengkerakan itu adalah partikel padat yang bertumpuk-tumpuk ya. Jadi ini makin lama makin tebal ya. Karena apa?
yang nempel di permukaan baru ini kan kecepatannya nol juga, jadi akhirnya bertumpuk. Makin lama makin tebal, sehingga mungkin ya lama-lama bisa tinggal segini lubangnya yang bagian dalam ya. Nah itu. Nah inilah yang kemudian menjadikan masalah. Nah fenomena ini sebetulnya juga terjadi pada kendaraan ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang punya mobil ya, perhatikan kawan-kawan. Mobil ini kan dia kalau jalan itu kecepatannya sampai 100 km per jam misalkan ya. Nah kemudian jalan ini kan udara ada banyak debunya. Nah kenapa kemudian debu-debu itu nempel? Ya. Kok dia nggak lolos ke sana? Sebetulnya yang lolos ke sana itu juga banyak gitu ya. Tapi sedikit-sedikit ada yang nempel ya. Sedikit nempel. Setelah beberapa hari kemudian debu menjadi semakin tebal gitu ya. Nah pertanyaannya, kenapa debu itu nempel padahal dipakai jalan dengan kecepatan 100 km per jam? Jadi saya dulu pernah berpikir gitu ya, harusnya kalau saya ngebut, debu-debu ini kan kabur ya karena tertiup angin. Rupanya karena anginnya itu berbentuk seperti ini ya, maka kecepatannya ketika dia menyentuh di sini itu menjadi nol ya. Makanya di sini debu itu nggak akan hilang kalau dipakai ngebut ya. Dia itu baru bisa hilang sebagian mungkin ya kalau ditiup dari arah yang nah kayak gitu, yang kira-kira tegak lurus gitu. Coba perhatikan kawan-kawan tiup. Padahal mulut kita itu udaranya kecepatannya paling juga cuman 10 km per jam atau apa, tapi bisa menghilangkan debu yang ada nempel di sini. Karena apa? Arahnya seperti itu. Sedangkan ya yang arah streamline seperti ini tidak bisa menghilangkan. Karena apa? Kecepatan di permukaan sini menjadi nol ya. Jadi itu juga jawaban kenapa mobil menjadi berdebu padahal dipakai ngebut ya, debunya nggak bisa hilang. Baik, sekarang udah cukup ya kita bahas apa sih penyebab dari pengkerakan itu. Nah sekarang waktunya kita bicarakan ya, kira-kira apa yang bisa dipakai untuk menghilangkan kerak. Nah saya dulu pernah waktu kerja saya bukan kerja untuk PT Semen Bosowa ya kan. Saya pernah mengerjakan di proyek di Semen Bosowa di daerah Makassar ya, bukan Makassar ya, di Kabupaten Maros tepatnya, yaitu di sebelah utara kota Makassar. Jadi di sana itu karena ya memang pabrik semen ya, jadi pasti di daerah Gunung Kapur. Kemudian air yang dipakai pendingin itu adalah mengandung kapur ya seperti itu. Nah kemudian saya disarankan oleh salah seorang bule ya yang kepala proyek di sana itu untuk membersihkan kerak kapur menggunakan apa? Cuka ya. Jadi cuka itu adalah ya cuka masak ya kawan. Kalau orang luar itu vinegar nyebutnya ya. Nah sifatnya cuka atau vinegar ini asam. Kebanyakan garisnya. Dah. Nah, kenapa kita gunakan asam? Ternyata asam ini ya, dia itu berlawanan dengan basa. Yang mana kerak kapur atau kapur sendiri itu sifatnya adalah basa ya. Jadi kapur itu sifatnya basa. Sehingga kapur kalau diberi asam maka dia akan saling bereaksi kemudian larut ya. Nah, kalau asamnya larut ya biar aja gitu kan. Kita kan memang mau mempergunakan asam ini sebagai alat kita. Nah, yang kita mau kapurnya larut bersama asam. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, contoh paling sederhana bagaimana kapur ini bisa larut bersama asam adalah kalau kawan-kawan menggunakan alat pembersih toilet yang merek Vixal atau Porstex ya, itu kan asam kuat ya. Silakan kawan-kawan siramkan ya, tapi jangan banyak-banyak, nanti rusak lantai kalian. Silakan kalian tuangkan ke lantai semen kawan. Lantai semen itu kan bahan dasarnya kapur tadi ya. Kalian tuangkan ke semen, maka semen itu akan berbuih ya. Kalau kalian biarkan terus-menerus, maka semen kalian bisa keropos dimakan asam tadi. Nah, sebetulnya ya ilmunya sangat mudah kawan, yaitu kalau pipa kalian berkerak gunakan cairan asam. Tapi kalau kalian menggunakan cairan asam berupa asam kuat ya seperti HCl
contohnya HCl ya. Kalau saya baca di internet ya, kandungannya jangan lebih dari, jadi harus kurang dari atau sama dengan 30% ya. Jadi kalian bisa menggunakan HCl, tapi konsentrasinya harus 30% ke bawah. Bagaimana caranya? Beli asam klorida lalu kalian campurkan air gitu ya, kan 30 banding 70 maksimal gitu. Boleh lebih encer, jangan lebih kental gitu ya. Tapi kalau untuk saya amannya gunakan aja cuka ya. Nah, mungkin cuka ini mahal ya kalau beli dalam jumlah besar. Saya kurang tahu tepatnya, nanti kita cari ya. Kalau saya dapat, saya tampilkan harganya di layar aja ya. Nah, kita bisa gunakan cuka sebagai alat ya, atau media pelarut kapur. Jadi ini nanti kapurnya atau endapannya bisa saling bereaksi, kemudian saling melarutkan itu. Nah, kemudian sekarang metodenya bagaimana gitu ya. Enak ngomong ya kawan, lalu melaksanakannya bagaimana? Anggap kawan-kawan memiliki perpipaan ya. Ini pompa air, ambil air dari sumur, kemudian dipompakan ke dalam rumah, ke kamar mandi, ke dapur, ya kemana lagi lah, misalkan taman gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa kalian lokalisir dulu ya, kawan. Kalian putus di sini ya, atau kalau di sini udah ada keran, tinggal ditutup kerannya, lalu misalkan di sini ada saluran keran juga, ya, kerannya dibuka, semua keran dibuka, buka, nggak ada keran lagi. Karena apa? Keran itu terbuat dari besi, yang mana bisa rusak kalau kena asam atau cuka tadi. Maka harus dilepas semua. Nah, di sini juga dibuka. Nah, kemudian ya pompakan cuka tadi dipompakan ke sini. Ya. Nah, cara pemompaannya, saya anjurkan sih kalian mencari pompa untuk bahan kimia ya kawan. Nanti saya coba carikan, kalau dapat gambarnya akan saya tampilkan. Tapi yang jelas saya ingat dan saya gunakan di industri itu adalah jenis pompa diafram ya. Pompa diafram itu yang dulu pernah saya bicarakan tapi belum saya praktekkan karena saya belum punya bahannya. Jadi saya tampilkan aja ya gambarnya gitu ya. Nah, pompa diafram itu biasanya memang digunakan untuk memompa bahan kimia ya. Nah, susahnya pompa diafram itu menggunakan kompresor ya. Jadi kalau pakai kompresor akhirnya jadi ribet ya kawan. Nah, mudah-mudahan sekarang ada pompa kimia yang nggak pakai kompresor ya. Nanti kalau dapat saya tampilkan di layar, nanti akan saya carikan. Nah, seperti itu ya. Jadi dipompakan ya, cuka ini dipompakan sini. Nah, kemudian sini ditutup, kemudian sini dibuka ya. Nah, agar kalian enggak kehabisan cukanya, maka disirkulasi kan. Jadi pakai selang dikembalikan ke sini. Ya, ini pompanya misalkan. Lalu dipompakan kembali. Ya bagaimana caranya lah, mau sini ditampung dulu, dimasukkan ke ember, lalu dipompakan kembali. Sebaiknya sih kayak gini ya. Jadi ini ditampung di ember, jadi kalau ada kerak yang rontok, ya akhirnya bisa ngendap di ember sini. Kalau perlu ini tambahkan saringan ya, sehingga sebelum masuk ke pompa, dia melewati saringan dulu, sehingga bersih, tidak mengganggu kinerja pompa. Nah seperti itu, jadi istilahnya itu flushing ya kawan. Jadi alirannya seperti itu, sana terus sana, lalu ke sana. Nah kalau dirasa kemudian sudah bersih, sudah rontok, ya kan bisa diperhatikan ya. Awal-awal pasti terlihat kotor, lama-kelamaan makin bersih. Perhatikan juga pipanya udah mulai bersih belum, gitu ya. Mungkin bisa makan waktu berjam-jam, saya nggak tahu ya, karena ini kan saya ngomongin teori ya, yang belum saya praktekkan. Gitu. Nah, setelah ini selesai, ya bisa dicoba, kemudian sini tutup, lalu pindahkan alirannya ke sini. Nah, dan gitu seterusnya ya. Jadi setiap outletnya kita flushing seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kawan-kawan bisa mendapatkan ide bagaimana membersihkan pipa yang berkerak. Nah, kawan-kawan mungkin melihatnya ini, oh, Pak, jadi mahal Pak, harus beli pompa
kimia segala macam. Nah, kalau kawan-kawan melihatnya itu mahal, justru saya melihatnya ini peluang bisnis ya. Jadi kalau kawan-kawan mengalami pipanya berkerak, berarti saya yakin tetangga-tetangga sana pun pipanya pada berkerak gitu ya. Lalu kemudian mungkin satu kabupaten atau bahkan satu karesidenan itu pada bergerak. Sehingga kalau kawan-kawan berhasil melakukan ini untuk rumahnya, bisa dipromosikan kemudian ya mungkin bisa membersihkan seluruh karesidenan. Lumayan duitnya ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.